Kembali lagi dalam penulisan karya ilmiah yang kami sajikan dari channel Ruang Pikir Indonesia ya. Video kali ini membahas penyusunan bab 4 ya, hasil dan pembahasan. Agenda kita itu ada tentang sistematika bab 4 penelitian kuantitatif, kemudian penyajian hasil penelitian kuantitatif, interpretasi data kuantitatif, dan terakhir nanti pembahasan dalam penelitian kuantitatif ya. Kita mulai dari sistematika ya. Sistematika penulisan bab 4 itu terdiri dari dua, itu hasil penelitian, yaitu 41, dan 42 adalah pembahasan ya. Gambaran objek dan subjek penelitian ya. Sugiono menjelaskan pengertian objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan. Objek penelitian adalah gambaran permasalahan penelitian yang akan diteliti. Itu objeknya, apa masalah dalam penelitian ini. Ya, sementara subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam penelitian ini ya. Kalau objeknya adalah permasalahan, sedangkan subjeknya adalah orang, tempat, atau benda yang diamati. Ya, paham sampai situ ya? Nah, penelitian kuantitatif ini yang pertama adalah buatlah data mentah untuk dibaca sederhana ya dan tidak membosankan. Jangan masukkan semua data yang sudah didapat, melainkan data yang hanya berhubungan dengan keinginan untuk menjawab permasalahan yang diajukan ya. Di sebelah ini terlihat contohnya data mentah yang kita dapatkan dari kuesioner dapat dilakukan interpretasi data yang hanya secara deskriptif ya, seperti ini. Berapa persentase data jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian ada dua hal penting ya, dua hal penting yang harus diperhatikan dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Satu, apabila menggunakan satu variabel, maka gunakan tabel frekuensi ya. Apabila menggunakan dua variabel, maka gunakanlah tabel statistik lainnya dan usahakan sesuaikan dengan skala pengukuran yang akan diteliti, misalnya nominal, ordinal, interval, dan rasio. Di bab 3 sudah kita bahas ya, Anda harus menentukannya ya. Nah, ini variabel juga sudah kita bahas. Anda harus menentukan satu variabel kah permasalahannya, dua variabel kah ya. Nah, yang ketiga, biasanya untuk penelitian menggunakan dua variabel atau lebih, peneliti harus berusaha menjawab hipotesis yang diajukan ya. Jadi kan ada hipotesis di bab 3 kita sudah jelaskan ya di sana. Hipotesis itu kita bangun dari berdasarkan teori dan permasalahan. Permasalahan kita apa dan kita lihat dari teori-teori yang ada ataupun penelitian terdahulu. Jadi dibangunlah satu kerangka berpikir sehingga ada hipotesis ya. Hipotesis itulah yang nanti akan kita bahas ya, yang akan kita uh, ini ya nanti di situ di bab 3 kan sudah jelaskan hipotesis itu, nanti disusun berdasarkan kerangka berpikir, kemudian kita olah data, kemudian kita lakukan pengujian ya, benar nggak hipotesis itu atau tidak ya. Nah, inti dalam menyusun hasil penelitian yaitu menyusun dua hal. Penyajian hasil penelitian dan analisis deskriptif ya. Ingat, harus ada analisis deskriptifnya karena disitulah kemampuan kita melakukan interpretasi juga ya, mendeskripsikan data-data yang telah kita peroleh ya. Penyajian data hasil penelitian. Nah, ini kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun ya, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan atau keputusan ya. Ada teks naratif yaitu catatan lapangan dalam bentuk tulisan, biasanya merupakan hasil observasi dan transkrip wawancara terhadap informan kita ya. Nah, bagan grafik matriks tabel ini penggabungan informasi yang bentuk data, bagan, tabel, grafik, dan matriks. Kemudian harus ada gambar ya, gambar bentuk visual yang memuat informasi dan makna tertentu yang mendukung data penelitian. Ingat ya, ini adalah data-data pendukung dari hasil penelitian kita nantinya yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, analisis hasil data penelitian dalam penelitian kuantitatif, analisis hasil data penelitian lebih bersifat deskriptif, yaitu memberikan penggambaran, mendeskripsikan atau mengartikan makna setiap angka yang dihasilkan dari pengolahan data statistik. Jadi jangan hanya membuat
data-data, angka-angka, grafik atau gambar tanpa ada dideskripsikan oleh kita ya. Peneliti harus melakukan deskripsinya, jelaskan agar pembaca memahami apa makna dari data-data yang Anda tampilkan tersebut ya. Tahapan analisis data kuantitatif yaitu pada tahap pengolahan data meliputi editing, pra-coding, ya coding, ya klasifikasi, membuat tabulasi tunggal, tabulasi silang dan lain sebagainya ya. Kemudian masuk ke tahap pengorganisasian data, ya data yang diperoleh di organisasi atau di manage, pengukuran yang cermat menurut kaidah ilmu pengetahuan agar memberi jaminan dalam derajat kebenaran ya. Nah, tahap penemuan hasil. Nah, ini penting ya. Tabel merupakan kerangka analisis data dan pengambilan kesimpulan sehingga tabel harus dibuat dengan benar dan dibaca dengan benar dan mudah dibaca ya. Jangan membuat hal-hal yang bersayap. Nah, contoh analisis deskriptif. Ini berdasarkan tabel hasil penelitian di atas menunjukkan 60% wanita yang mengakses media sosial YouTube. Nah, kan nanti ada tabelnya ya, tapi dijelaskan berdasarkan tabel di atas. Hasil penelitian di atas menunjukkan 60% wanita yang mengakses media sosial YouTube. Misalnya contoh ya. Nah, sebaliknya berdasarkan tabel hasil penelitian tersebut atau di atas menunjukkan bahwa 40% pengakses media sosial YouTube adalah laki-laki. Itu contoh ya. Atau sebaliknya, tergantung hasil penelitian Anda ya, data yang Anda peroleh. Nah, interpretasi adalah upaya untuk memahami data secara lebih ekstensif sekaligus mendalam. Melakukan interpretasi pada dasarnya adalah mencari tahu apa arti dari angka, simbol, atau narasi cerita yang diperoleh ya. Jadi harus ada interpretasinya ya. Contoh, jika diketahui bahwa pengaruh terpaan iklim terhadap minat beli ternyata tergolong kecil, berarti 10%. Berarti perlu dibahas mengapa pengaruhnya kecil. Apakah terkait dengan karakteristik populasi dan sampel penelitian? Ini harus dijelaskan ya. Jadi hasil data yang Anda peroleh harus dijelaskan kenapa. Nah, untuk tambahan bisa saja Anda melakukannya dengan wawancara kembali ya, atau itu bisa dikatakan mixed method. Boleh ya, tapi boleh juga Anda interpretasikan. Nah, dasarnya juga bisa dari kajian teori di bab 2 ya. Bisa apabila Anda ada datanya juga, ada pendapat peneliti terdahulu atau teori di bab 2. Boleh ya, boleh digunakan juga untuk menginterpretasikan. Dua jenis interpretasi, ada mikro dan ada makro ya. Kalau mikro itu interpretasi yang terbatas pada hasil data penelitian. Kalau makro, interpretasi dengan teori yang digunakan. Nah, ingat tadi saya sampaikan, bisa saja menginterpretasikan berdasarkan teori atau pendapat para ahli. Atau bisa saja menginterpretasikan dari hasil penelitian itu dicoba untuk diinterpretasikan oleh peneliti ya. Nah, kemudian pembahasan ya. Nah, ini pembahasan penting. Ya, kita masuk ke pembahasan ya. Eh, Sebelumnya ngopi dulu ya. Ingat, dalam menulis karya ilmiah jangan sampai stres ya. Minum kopi ya. Buat pemikiran kita segar selalu ya. Oke, kembali ke pembahasan. Pertama, peneliti harus menggunakan analytical tools yang dimiliki untuk melakukan interpretasi terhadap data mentah yang sudah didapatkan. Pembahasan harus didasarkan pada rumusan masalah yang ingin dijawab. Interpretasi dilakukan untuk menjawab mengapa dari sebuah data mentah yang diperoleh di lapangan bila terdapat penyimpangan ya, menolak hipotesis ya, ataupun kesamaan selaras dengan apa yang kita konsep dalam hipotesis ya. Yang ketiga, pada tahapan ini diperlukan kemampuan untuk membaca dan menggunakan teori konsep yang sudah dituliskan dalam tinjauan pustaka ya. Nah, ingat ya, mulailah dengan fokus utama rumusan masalah penelitian. Karena penelitian kita ini adalah tujuannya menjawab rumusan masalah ya. Jadi nanti setelah data diperoleh dan diolah, kemudian diperolehlah data jawabannya dan dibahas, dijelaskan. Makanya fokuskan pada rumusan masalah penelitian.
Rumusan masalah menjadi batasan penjabaran analisis yang terdapat dalam subbab pembahasan penelitian ya. Contoh, jika dalam pertanyaan penelitian seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y, maka fokus utama dalam penelitian adalah pengaruh variabel X terhadap Y, bukan yang lain-lain ya. Jangan ngaco ya. Kedua, bahas hasil pengolahan data penelitian setiap variabel penelitian. Setelah fokus pada rumusan masalah penelitian, maka dijabarkan setiap komponen dalam variabel tersebut. Kalau variabelnya dua, misalnya variabel independen yaitu terpaan iklan dan variabel dependennya minat beli, maka ini yang dibahas ya. Dua variabel ini yaitu terpaan iklan berpengaruh terhadap minat beli. Kan ini mau dianalisis dengan cara melakukan penelitian ya. Data-data yang diperoleh untuk memastikan, menjawab, membuktikan ya, membuktikan apakah terpaan iklan mempengaruhi minat beli ya. Nah, apa yang dapat dibahas dalam pembahasan penelitian? Pertama, angka mencolok ya, angka-angka yang menarik perhatian karena berbeda dengan data penelitian lainnya. Kedua, ketidaksesuaian hasil penelitian yaitu hipotesis yang berbeda. Ketiga, kesamaan hasil pengolahan data penelitian dengan penelitian terdahulu, misalnya selaras ya, mendukung hasil penelitian terdahulu bisa. Keempat, hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Ya, ini mendukung ataupun berbeda ya. Nah, ini berdasarkan pengujian teori ya. Diuji dengan statistik tadi, data yang diperoleh. Itulah yang dibahas ya. Kemudian konteks penelitian berbeda dari penelitian sebelumnya ya. Ini jelas, harus dibahas, dijelaskan interpretasinya kenapa ya bisa berbeda. Nah, itu datanya di hasil pembahasannya berdasarkan kajian teori dan juga data di lapangan ya, harus dikombinasikan ya. Langkah-langkah menyusun pembahasan. Pertama, menyusun pembahasan variabel X. Yang kedua, bahas variabel Y. Bagaimana deskriptifnya di variabel X, bagaimana deskriptifnya di variabel B. Kemudian, bagaimana hubungannya ya, hubungan X terhadap Y, dan apakah itu dilakukan uji hipotesis dengan cara regresi linear, menggunakan SPS, sebutkan apa hasilnya, bahas apakah memang berbeda dengan konsep kita bahwa X berpengaruh terhadap Y ataupun selaras, jelaskan hasilnya ya. Itu harus dijelaskan, jangan hanya menuliskan bahwa hipotesis diterima atau hipotesis tolak. Kenapa? Itulah penelitian harus menjelaskan. Di situ kemampuan peneliti untuk menuliskan narasi yang tepat terhadap topik penelitiannya ya. Nih, contoh pembahasannya ya. Nah, itu kaitkan ya hasil pembahasan, kaitkan dengan penjelasan konseptual dan teoritis pada bab 2 penelitian. Jadi pentingnya bab 2 itu dibuatkan dengan baik ya, dibuat dan disintesiskan dari beberapa teori ataupun beberapa pendapat para ahli. Nah, sintesis tadi itu dikaitkan ya, jabarkan apakah ada pertentangan antara hasil penelitian dengan penjelasan para ahli sebelumnya. Ya, jelaskan di situ. Kalau selaras, jelaskan bahwa penelitian ini mendukung penelitian si A yang mengatakan bla 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 bla. Oleh karena itu dalam prakteknya bagaimana kan gitu ya dari hasil lapangan. Sama yang kedua ini setiap hasil penelitian setiap item ya, item pertanyaan dijelaskan makna dan artinya. Arahkan pada adanya temuan yang dapat berkontribusi secara praktis dan konseptual dalam penelitian atau konseptual dalam teori ya. Nah, ini kontribusinya ya. Jadi jangan khawatir kalau ada perbedaan dengan penelitian terdahulu ataupun hipotesis ditolak. Itu tidak masalah ya. Justru itu menjadi satu temuan baik ya, menjadi novelty ataupun state of the art dari penelitian kita. Jangan khawatir, tetapi jelaskan dengan baik ya, berdasarkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan, dan juga jelaskan semuanya berdasarkan kajian-kajian teori, apa yang berbeda, misalnya ada dua teori yang berbeda, nah itu akan menjawab kenapa dua teori berbeda. Ya, disitulah yang hasil penelitian ini gunanya nanti untuk konseptual dalam teori atau penelitian lanjutan atau untuk pustaka ilmu bagi peneliti lainnya. Demikian mungkin hasil di pembahasan dan hasil ini di bab 4 yang kita jelaskan ya.
agar berguna bagi seluruh teman-teman yang memanfaatkan ataupun lagi melakukan karya ilmiah ya. Ya baik yang S1, S2, S3, baik skripsi, tesis maupun disertasi. Demikian dan terima kasih.